Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya selamat pagi. Nama saya Muhammad Nabil Ramadian dari jurusan Teknik Mesin periode 2025 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, saya akan menanggapi sebuah isu krusial yang tengah mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi nasional, yakni fenomena lonjakan angka pengangguran terbuka yang dipicu oleh gelombang restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Gelombang PHK ini secara khusus melanda dua sektor strategis yang selama ini dianggap sebagai motor pertumbuhan ekonomi, industri teknologi, terutama startup dan industri manufaktur padat karya. Respon ini akan saya sampaikan dari perspektif kritis dan solutif, menganalisis kelemahan sistem dan menawarkan solusi struktur bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Baik, pertama, mari kita telaah sektor teknologi selama beberapa tahun. Kita menyaksikan model bisnis yang didasarkan pada pertumbuhan agresif dan pembakaran modal yang ditopang oleh dana investor yang sangat liquid. Sayangnya model ini terbukti tidak berkelanjutan. Ketika kondisi makroekonomi global mengetat dan likuiditas pasar modal berkurang, model bisnis yang rapuh ini kolaps. Karyawan yang notabene merupakan aset terbesar perusahaan akhirnya menjadi korban efisiensi melalui PHK. Pertanyaannya, mengapa pemerintah terkesan lamban dalam meregulasi atau mengevaluasi kelayanan bisnis sektor yang sangat bergantungan pada investasi eksternal ini? Mengingat potensi dampak sosial yang ditimbulkannya, seharusnya ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor yang mempekerjakan ribuan orang ini. Yang kedua, isu ini menyoroti kelemahan dalam perlindungan pasar tenaga kerja kita. Gelombang PHK menunjukkan bahwa payung hukum ketenagakerjaan kita dinilai terlalu fleksibel, yang secara tidak langsung memberikan kemudahan bagi perusahaan atau melakukan efisiensi dengan segera. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program seperti jaminan kehilangan pekerjaan, efektivitasnya dalam menjabatani para korban PHK agar dapat kembali ke pasar kerja dalam jangka pendek masih patut dipertanyakan. Program reskilling atau pelatihan ulang yang ditawarkan seringkali bersifat umum, tidak spesifik dan tidak terinkronisasi dengan permintaan industri yang sebenarnya. Realitas ini menegaskan bahwa kita perlu meninjau kembali mekanisme perlindungan sosial agar ajas keseimbangan antara hak pengusaha untuk efisiensi dan hak pekerja atas penghidupan layak dapat terpenuhi secara adil. Menghadapi krisis ini, pendekatan jangka pendek tidak akan memadai. Kita memerlukan solusi struktural dan terarah. Baik, pemerintah seharusnya segera mengalokasikan dana dan sumber daya yang signifikan untuk program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan yang benar-benar transformatif. Program ini harus spesifik dan disinkronkan secara langsung dengan sektor-sektor yang mengalami defisit tenaga kerja. Contohnya, alihkan mantan pekerja sektor teknologi atau manufaktur ke industri yang sedang mengalami pertumbuhan pesat, seperti ekonomi hijau atau sektor jasa kesehatan yang terbukti tahan banting terhadap gejolak ekonomi. Keterlibatan asosiasi industri wajib ditingkatkan agar pelatihan yang diberikan relevan dan menghasilkan lulusan yang siap kerja, bukan hanya untuk sertifikasi. Solusi yang kedua adalah penguatan industri padat karya domestik sebagai penyangga sarapan tenaga kerja nasional. Kita perlu memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang konkret bagi industri manufaktur yang bersifat padat karya
seperti industri tekstil, alas kaki, dan pengolahan pangan. Dengan menjamin kepastian investasi dan rantai pesak bagi industri-industri ini, kita dapat menciptakan daya tarik agar perusahaan mau berekspansi dan menyerap kembali tenaga kerja yang terlepas dari sektor teknologi yang tengah berkontraksi. Penguatan industri domestik ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan ketahanan sosial di mana lapangan kerja selalu tersedia bagi warga negara. Baik Bapak, Ibu sekalian, dan para penonton yang telah menonton dari awal hingga akhir, peningkatan pengangguran pasca PHK ini bukan sekedar masalah siklus ekonomi, melainkan peringatan keras mengenai kerentanan struktural dalam pasar tenaga kerja kita. Itu tidak dapat terus bergantung pada sektor yang pertumbuhannya spekulatif. Sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan yang berani, meninggalkan pendekatan jangka pendek dan berinvestasi secara serius pada ketahanan sumber daya manusia serta diversifikasi ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah pertumbuhan yang inklusif yang memprioritaskan hak atas pekerja yang layak bagi setiap warga negara Indonesia NKRI. Demikian tanggapan kritis dan solutif yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah ucapan atau ada salah pengucapan. Itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.